itu memang harus menjadi prioritas di dalam kebijakan-kebijakan taktis kita ke depan. Sarana prasarana pendidikan yang semakin lengkap itu tentu juga sangat menentukan. Kemudian yang kedua, pemerataan, karena seluruh anak didik itu pasti harus dijamin memperoleh layanan yang sama di sektor pendidikan, maka di situ tidak boleh lagi ada pembedaan antara negeri dan swasta. Aman, kira-kira begitu, karena mereka anak-anak didik kita, jumlah sekolah swasta itu lebih besar dibanding sekolah negeri. Kesiapan sekolah swasta menyongsong Indonesia emas itu harus dipastikan mulai sejak sekarang, dan itu makanya tergantung komitmen para politisi dan para elitnya. Lalu saya tetap akan tegas ke depan, serius dan full komitmen untuk terus mengangkat isu keadilan sektor pendidikan ini. Atau misalnya diberi amanah lagi. Amin. Karena ini penting pendidikan ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sektor ekonomi misalnya. Ada beberapa isu yang sesungguhnya kemarin itu masih terteter dalam perjalanan 5 tahun kemarin. Misalnya pembangunan kawasan industri baru yang lebih merata di Jawa Tengah. Itu kita punya catatan, terutama di kawasan timur, Pantura, Rembang, Blora dan sekitarnya yang masih tertinggal dibanding kawasan yang lainnya. Pemerataan pembangunan lewat penetapan kawasan-kawasan pertumbuhan baru ini juga menjadi catatan penting untuk kita perjuangkan lagi ke depan. Kemudian potensi pertumbuhan ekonomi itu biasanya juga efektif dipicu lewat pembangunan infrastruktur wisata, kawasan-kawasan wisata, baik itu yang skalanya regional, provinsi maupun di tingkat yang paling kecil desa-desa. Itu kemarin itu kita sudah munculkan kebijakan bantuan konkret langsung kepada desa-desa wisata yang jumlahnya 100 desa setiap tahun dengan alokasi 1 miliar per desa, dengan harapan itu bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di masing-masing desa selama 5 tahun. Berarti angkanya ada 500 desa dalam 5 tahun itu. Itu baru direncanakan atau sudah muncul keputusannya, tapi realisasinya memang belum ada. Itu juga saya masukkan di dalam buku catatan saya. Nanti ke depan tentu akan kita perjuangkan kembali. Yang ketiga misalnya, membantu langsung sektor-sektor real produktif yang berada di desa-desa melalui bantuan keuangan desa, tapi untuk peruntukan produktif, bukan untuk peruntukan infrastruktur. Kemarin sudah kita munculkan memang keputusannya, tapi realisasinya juga belum nampak hilalnya. Makanya ke depan kalau 5 tahun ke depan saya diberi amanah untuk berada di situ lagi, ya saya akan perjuangkan lagi kebijakan itu agar ini menjadi betul-betul konkret, melakukan pemberdayaan ekonomi langsung di desa-desa, tidak dalam bentuk infrastruktur, tapi untuk kelompok-kelompok ekonomi kecil yang produktif, yang di desa itu pasti banyak sekali jumlahnya, berbasis rumah tangga, berbasis kelompok-kelompok usaha bersama dan lain sebagainya.